Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Nah, coba saudara renungkan sejenak ya. Apa hubungan kekristenan dengan karunia rohani? Karena begini, karena setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, Anda diberikan karunia rohani, atau pernyataan roh, atau manifestasi kuasa Roh Kudus. Setiap Anda yang percaya Tuhan Yesus, itu bukan talenta. Talenta sama karunia rohani itu beda. Talenta itu Anda dapat dari genetik, ya, dari orang tua. Talentanya turun ke Anda, itu genetik. Tapi karunia roh atau pernyataan roh itu Tuhan yang berikan begitu Anda percaya Tuhan. Ingat, jadi waktu Anda percaya Tuhan, ada sesuatu yang nggak tahu bentuknya kayak apa, mungkin seperti bola-bola api emas sekali langsung jerup masuk dalam diri saudara. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang tidak kita lihat tapi pasti itu ada. Karena itulah cara kerjanya Tuhan. Begitu Anda percaya Tuhan, Dia berikan karunia rohani. Nah, untuk apa itu karunia rohani sebenarnya? Kenapa kita dipercayakan dengan karunia rohani? Pernyataan rohani, kenapa itu diberikan sama kita? Untuk apa? Lain dengan talenta dan bakat. Tapi karunia rohani, satu kemampuan dari Roh Kudus untuk Anda dipakai Tuhan. Nah, untuk apa? Pakai untuk apa itu? Nah, karena itu saya kasih judul firman Tuhan hari ini, kenapa Anda dan saya diberikan karunia roh? Atau pernyataan roh. Setiap kita, itu kebenarannya. Kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus, di dalam Anda, kalau kita punya teknologi untuk mengecek, kalau misalnya lewat, kalau Anda bawa logam, lewat di detektor di airport itu langsung titit begitu. Berarti Anda ada bawa logam, bawa koin atau apa saja gitu ya. Nah, sama juga kalau ada teknologi gitu, kita lewat di satu detektor rohani, pasti bunyi titit. Artinya bahwa Anda membawa karunia rohani. Bagi Anda yang percaya Tuhan. Anda percaya, suka atau tidak, mau atau tidak, Anda diberikan itu. Itulah Tuhan kita. Itu sebagai meterai, tanda. Jadi begitu, nah kalau di daerah Sumba sana yang Jokowi pergi kemarin, kalau ada kerbau, misalnya itu kerbau milik saya, Dedindun, itu bisa ada besi panas yang huruf DN, dibakar kemudian dicap, jebret ke kerbau, itu milik saya, DN. Nah kalau orang mau curi, mau ganti jadi AR gitu, Arindun, dia harus pakai besi panas, dia tempel lagi di situ. Itu meterai nama. Tapi bisa ketahuan itu ada bekas D dulu diganti jadi A. Nah, sama kita ini, begitu kita percaya Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, jebret. Itu karunia rohani langsung masuk ke dalam kita. Ya, itu kebenaran yang Tuhan nyatakan gitu ya. Jadi akibat dari itu ada kepemilikan Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita begini ya, kita suka sekali lagu ini ya. Saya percaya semua kita mau. Ku mau sepertimu Yesus. Pasti semua kepengen begitu. Ada nggak yang nggak kepengen seperti Yesus? Dan ada, semua mau seperti itu. Tapi persoalannya, banyak kita mau seperti Yesus, tapi tidak mau hidup seperti Yesus. Atau tidak mau melakukan yang Yesus lakukan. Tapi tetap mau nyanyi dari sini, ku mau sepertimu Yesus. Tapi tidak mau menjalani atau enggan. Bukan tidak mau ya, tapi mau, tapi enggan untuk menghidupi kehidupan yang Yesus lakukan. Kecenderungan semua orang percaya seperti itu. Apalagi mau seperti Yesus. Nanti kalau disalibkan, enggak mau pasti disalibkan. Ya. Dan juga tidak ada guna kita disalibkan. Ya. Dan kita mau seperti Yesus. Yesus berkata bahwa aku datang untuk melayani. Tapi kita masih enggan untuk melayani. Tapi kita mau seperti Yesus. Itu satu kontradiktif. Satu hal yang kita perlu renungkan, perlu tanya Tuhan sebetulnya seperti apa sih yang Tuhan mau gitu ya. Nah,
Ilustrasinya begini ya, ada seorang anak menggendong saudaranya yang lumpuh. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu menggendong saudaranya yang lumpuh. Nah, kemarin keluar juga di TV, anak perempuan kira-kira 8 tahun selalu gendong kakaknya untuk pergi sekolah, karena kakaknya lumpuh. Nah, waktu anak laki-laki gendong kakaknya yang lumpuh, kemudian ada orang bilang begini, pasti ini beban sekali buat kamu ya. Jadi orang tuh, seorang orang yang lebih tua lihat begini, pasti beban sekali buat kamu ya. Nah, saudaranya yang gendong begini, lihat kepada bapaknya bilang, ini bukan beban, ini saudara saya Pak. Artinya gini, masing-masing orang melihat dengan perspektif yang berbeda sebuah peristiwa. Mungkin ada yang melayani, kamu tuh terbeban sekali melayani ya. Atau kamu, nah masing-masing kita punya perspektif terhadap apa yang orang lakukan. Tapi kita perlu punya sisi kebenaran. Sehingga perspektif kita, biblical view kita itu benar. Bukan world view, tapi biblical view. Melihat dengan perspektif kebenaran. Nah, ilustrasi tadi itu seperti mengajar kita bagaimana kita melihat segala sesuatu dengan pandangan yang betul. Nah, mari kita lihat sejenak apa yang firman Tuhan katakan mengenai karunia rohani. Saya akan bacakan beberapa ayat, tapi saudara mungkin tidak ikutin semua atau tidak usah baca semua. Saya mau bacakan supaya Anda bisa dapat satu gambaran mengenai karunia rohani itu. Roma 12 ayat 1 dan 1 sampai 21. Saya harap cukup saya baca semuanya ayat ini. Pertama dibilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu persembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi itu masih diomongin terus ya, dari dulu saya SD Budi dan Wati, sekarang juga Budi sini ya. Jadi budimu, budi itu sebenarnya pikiran, otak kita, cara berpikir kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi kita perlu mau merubah cara berpikir kita supaya bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Di ayat ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, perhatikan baik-baik, sebab sama seperti pada tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Ya, seperti lihat ya, kaki, tangan, mata, mulut, banyak anggota di tubuh ini, tapi fungsinya berbeda-beda semua. Tangan punya fungsinya, mata punya fungsinya. Tidak bisa mata mengambil fungsi tangan. Tangan tidak bisa mengambil fungsi mata. Masing-masing punya tugas. Jadi setiap anggota. Nah, di ayat kelima yang penting di situ dibilang, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota terhadap satu dan yang lain. Jadi Anda dengan saya ini harus terhubung terus, saling membutuhkan. Karena saya ini adalah anggota Anda adalah anggota saya. Itu kebenaran yang coba Paulus nyatakan. Ayat ke-6, demikianlah kita punya karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia, terus karunia. Kemudian di ayat ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi, jangan kendor kerajinanmu. Ayat ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan,
Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, ya, makanya lumbung sosial tadi, ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah musuhmu. Siapa yang punya musuh di sini? Doanya apa? Biar dia mati atau biar dia diberkati? Nasihat ini, berkati musuhmu. Coba senyum sama orang sebelah saudara. Saya ngerti maksudnya Pak Ledi. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan orang menangis kita sukacita, jangan gitu. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir. Kemudian di ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 19, saudaraku kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, karena pembalasan hak Tuhan. Ayat 20, tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap yang jahat, tetapi kalahkanlah kejahatan kepada yang baik. Dan juga di ayat ke berapa tadi dibilang, ya? Jika itu bergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Artinya jangan pelihara permusuhan. Karena dia itu, musuhmu itu, orang itu adalah anggota daripada tubuhmu. Dan Anda adalah anggota dari tubuhnya dia. Itu yang Paulus coba jelaskan. Ya, yang Paulus coba jelaskan di sini adalah persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Ya, berubahlah cara berpikir kita. Jadi setiap kita ini bagian dari orang lain. Setiap kita diberikan karunia. Pakai karunia untuk melayani, memberkati, termasuk musuhmu. Itu nasihatnya Paulus, ya. Nasihat saya juga berarti. Berkati musuhmu. Kalau ada orang yang Anda nggak suka, berkati dia. Karena di mana harta berada, situ hati berada. Pengalaman saya, sejak saya ikut Tuhan sejak tahun 89, ada orang yang saya nggak suka. Entah bagaimana ini bumi berputar. Jadi akan tiba harinya saya membutuhkan dia. Coba aja Anda cek orang yang Anda benci. Akan terjadi perputaran. Anda harus merendahkan hati kepada dia karena Anda perlu dia. Itu siklusnya begitu. Dan saya sudah mengalami berkali-kali seperti itu. Jadi saya memutuskan saya menjaga hati saya terhadap siapapun. Termasuk orang yang menjengkelkan. Kita harus menjaga hidup kita. Itulah nasihat yang Paulus coba tuliskan di sini, ya. Jadi karena itu, Bapak Ibu Saudara, lihat dirimu sebagai orang yang kalau masuk dalam detektor rohani akan bunyi detektornya, bahwa Anda punya karunia rohani. Di dalam Anda ada karunia rohani. Di dalam saudara ada karunia rohani. Coba lihat orang sebelah saudara, bilang sama dia, dalam diri kamu ada karunia rohani. Itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan yang disimpan di dalam diri Anda. Milik surga. Jadi Anda ngumpet dimanapun tetap surga itu seperti ada chipnya surga yang mendeteksi Anda. Even Anda berdosa di kamar yang tidak ada orang, surga itu langsung punya detektornya. Cet, ngapain di situ? Kalau Anda tidak mau keluar, dia kirim orang untuk mengeluarkan Anda dari situ. Jadi siapapun Anda dan saya, yang sekarang lagi diributkan seperti konspirasi, taruh vaksin, itu ada chip masuk. Omong kosong, ya, tidak ada itu. Ya. Yang bilang Bill Gates lagi ngatur bahwa kita semua yang sudah divaksin bisa dikontrol hidupnya dari jauh, tidak bisa. Jadi seperti omong kosong, ya. Jadi kalau sudah waktunya divaksin, vaksin aja, ya. Yang saya bilang di sini bahwa tapi Tuhan yang bisa mengontrol kita. Di dalam kita sudah ada chip rohani. Dimanapun, makanya Daud bilang,
Dalam dunia orang mati pun engkau ada di sana. Di dalam laut yang paling dalam sekalipun kau ada di sana. Masuk dalam kegelapan yang paling gelap, engkau ada di sana. Jadi kita ini dikontrol karena apa? Ada karunia rohani dalam diri kita. Ada milik Tuhan, milik surga di dalam kita. Nah, kenapa kita diberikan karunia rohani itu? Kenapa kita diberikan karunia rohani itu? Yang pertama, supaya kita bisa atau untuk kita bisa menghidupi kodrat kita. Artinya supaya bisa kita hidup menghidupi hidup yang esensial. Kita bisa salah hidup. Bisa. Ya. Makanya di ayat 1 Roma 12 bilang, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi bilang, saya mau beribadah, saya mau melayani Tuhan. Datang ke gereja. Nah, itu sebagian kecil aja. Yang betul Tuhan mau, hidup kudus. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Kemudian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik, kita semua ini adalah makhluk surgawi, atau manusia rohani, manusia surga, yang dikirim oleh Tuhan ke bumi. Sekali lagi saya bilang, kita ini adalah manusia surgawi atau makhluk surga yang diutus ke bumi oleh Tuhan. Untuk apa? Melakukan rencana Tuhan. Jadi kalau rencana kita gagal, it's okay. Yang penting rencana Tuhan berjalan dalam hidup kita. Jadi kita adalah manusia rohani yang dikirim Tuhan ke bumi untuk melakukan rencana Tuhan. Itu aja. Itu perspektif Alkitabnya di situ. Itu biblical view-nya seperti itu. Tapi kalau kita salah melihat bahwa kita ini orang dunia yang harus berjuang, menderita, jadi kita bisa salah fokus. Gagal paham namanya. Kita bisa terjebak ke situ, akhirnya kita menghidupi kehidupan yang tidak seperti apa yang Alkitab atau Tuhan harapkan. Karena kita ini ada tanda kepemilikan Tuhan dalam diri kita. Jadi kita perlu hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Jadi kalau mau buat rencana, doa dulu. Sama nggak dengan rencananya Tuhan? Karena kalau tidak kita terjebak, bikin rencana sendiri. Kita semakin menjauh dari rencana Tuhan. Dan kita akan kecewa nanti. Hidup kita ini adalah hidup yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi kita ini duta-duta besar kerajaan Allah sebetulnya. Anda itu duta besar kerajaan Allah. Anda utusan surga ada di bumi ini. Jadi kita ini agen-agen perubahan seperti itu. Jadi sehingga kemanapun kita pergi, kita tuh diawasi sama malaikat Tuhan. Dan siap melayani kita. Namun sejak kita lahir dan bertumbuh, kita tuh dipengaruhi oleh konsep-konsep duniawi. Ya, world view mempengaruhi kita. Kalau ada orang jahat, kita harus balas. Itu kan world view. Makanya Paulus bilang berubahlah. Nah kalau Anda sudah berpikir seperti Alkitab, gak usah berubah. Ini Paulus bicara secara umum, orang itu yang bertumbuh dari kecil, kalau tidak dilatih, tidak diperlengkapi, dia akan punya world view. Pandangan dunia. Karena itu perlu berubah supaya mempunyai pandangan Alkitab, pandangan firman Tuhan. Sehingga apa? Dia bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Kalau kita di luar kehendak Allah, maka kita sedang melakukan rencana kita. Berbahayanya kalau rencana kita gagal, kita kecewa sama Tuhan.
Tapi yang Tuhan mau kita hidup dengan rencana Tuhan. Apakah saya on the track atau tidak? Jadi sejak lahir kita dipengaruhi itu ya. Jika tidak, kita akan terjebak. Dan kita akan merasa kosong hidup kita. Kekosongan hidup tidak bergantung berapa banyak harta yang kita punya. Ya. Saya kasih satu cerita yang cukup menarik. Christina Onassis. Ya. Adalah seorang wanita, putri, seorang miliarder berasal dari Yunani yang bernama Aristotle Onassis. Punya anak perempuan ini yang namanya Christina Onassis. Saat ayahnya meninggal, Christina mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan ayahnya. Mau tahu apa harta yang ditinggalkan? Ya. Dia punya simpanan deposito. Ya. Kedua, dia punya warisan real estate. Danau, pulau-pulau pribadi, perusahaan penerbangan, armada laut, dan sebagainya. Warisan yang ditinggalkan papanya. Kira-kira kalau Anda dapat warisan begitu apa? Bayangkan, Anda dapat perusahaan penerbangan, Anda dapatkan deposito, ada pulau-pulau pribadi, Gili Terawan, Gili apa itu jadi milik Anda. Anda bisa jual kapan saja. Anda punya perusahaan kelautan, dan sebagai Anda punya banyak sekali kekayaan. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Ayo kita nyamar jadi orang kaya dulu. Apa sih rasanya Christina Onassis ini? Udah nggak usah sekolah dah, nggak usah kerja lah, traveling aja. Tapi apakah traveling itu membahagiakan dia? Atau sosialita aja deh? Atau touring tiap hari? Atau udah di pantai aja setiap hari? Atau dari villa ke villa? Atau apa? Apa kira-kira yang Anda buat? Nah, Christina dengan kekayaan itu, dengar baik-baik. Ketika ayahnya masih hidup, Christina menikah dengan seorang lelaki berkebangsaan Amerika. Namun hanya beberapa bulan kemudian pernikahannya berantakan berakhir dengan perceraian. Setelah ayahnya meninggal, Christina menikah lagi dengan yang kedua kalinya, menikah dengan seorang pria asal Yunani. Namun pernikahannya juga yang tidak bertahan berapa bulan dan mereka bercerai. Kemudian selama beberapa waktu Christina sendiri berpikir bahwa dia mau hidup bahagia tanpa ikatan pernikahan. Namun demikian, kebahagiaan tidak mendatangi dia. Setelah berapa tahun melewati kesendirian, Christina akhirnya kembali memutuskan untuk menikah. Pernikahan ketiga kalinya dilakukan dengan seorang laki-laki komunis berkebangsaan Rusia. Pernikahan ini terbilang unik karena kedua karakter yang berbeda, gaya hidup berbeda. Saat seorang wartawan bertanya tentang keputusan menikah, Christina hanya menjawab singkat, "Saya mencari kebahagiaan." Loh, depositonya? Terus armada penerbangannya? Artinya murah rai itu dia yang punya. Berapa setoran setiap hari kira-kira masuk? Ya. Armada laut juga dia punya. Pulau-pulau ada orang mau sewa, mau pakai berapa villa di sana. Jadi bilang begitu. Saya mencari kebahagiaan. Sebuah pernyataan yang singkat, jujur, dan sederhana keluar dari lubuk hatinya. Apakah ia mendapat kebahagiaan dari pernikahan ketiga? Ternyata tidak. Christina akhirnya bercerai dengan pria Rusia setelah bersusah payah mempertahankan pernikahan itu selama 1 tahun. Kegagalan demi kegagalan ternyata tidak menyurutkan langkah Christina untuk mencari kebahagiaan. Kali ini, keempat kalinya dia menikah dengan laki-laki Prancis. Namun kenyataannya Christina kembali hanya mampu bertahan selama beberapa bulan pernikahan keempat itu. Di sebuah kesempatan berikut, seorang wartawan bertanya kepada Christina, apakah masih merasa menjadi perempuan terkaya di dunia? Dengan jujur Christina menjawab, ya. Saya perempuan paling kaya sedunia, tapi paling tidak bahagia.
Setelah gagal mendapatkan kebahagiaan dari ikatan pernikahan dengan laki-laki Prancis itu, dia bersumpah tidak akan menikah lagi. Dan dia bertekad untuk meraih kebahagiaan dengan cara sendiri. Christina menghabiskan hidupnya dengan penuh keputusasaan, frustrasi, kekecewaan. Ia menghabiskan waktunya bepergian dari kota ke kota, traveling. Sampai akhirnya dengan baik, dia ditemukan terbaring kaku meninggal di salah satu kamar hotel di Argentina. Siapa yang membunuhnya? Ternyata dia bunuh diri. Benar-benar sebuah akhir yang tragis dari kisah hidup seorang wanita terkaya di dunia. Saya juga searching anak putrinya yang punya Johnson & Johnson mengalami hampir persis seperti ini. Yang punya putri dari seorang yang punya pakaian yang bermerek Tommy itu. Nah, putrinya mengalami hal yang mirip-mirip seperti ini juga. Kisah di atas mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Betapapun banyaknya harta yang dimiliki nyatanya tidak mampu membuat pemiliknya merasa bahagia. Maha besar Allah yang menciptakan kebahagiaan dan kesenangan menjadi dua hal yang berbeda. Mungkin dengan harta kita mampu membeli sebuah kesenangan. Namun ingatlah bahwa ternyata harta tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Yang dimaksud sini adalah tidak bisa membeli damai sejahtera. Kita bisa punya apa saja tapi kita nggak bisa menikmati. Itu namanya tidak punya damai sejahtera. Ada yang kosong. Ini yang dirasakan oleh Christina. Ada kekosongan. Nah, kodrat kita, kembali saya bilang yang pertama tadi, kodrat kita adalah kebahagiaan kita mendapatkan damai sejahtera itu dari kita melayani orang lain. Coba aja. Coba saja. Layani orang lain. Maka Anda akan punya kebahagiaan. Pepatah Chinese berkata waktu gongsi-gongsi kemarin, mau bahagia, bahagiakan orang lain. Mau kaya, kayakan orang lain, Anda akan jadi kaya. Memberi. Jadi gini lah, jiwa kita ini, roh kita diciptakan, kebahagiaannya di mana? Sama kayak Bapa di surga. Sama kayak Tuhan Yesus, sama kayak malaikat di surga. Waktu satu orang bertobat, satu surga bersorak-sorai. Mereka menari semua, haleluya, haleluya. Tapi kalau malaikatnya orang Indonesia, terpesona aku, mungkin begitu ya. Kalau malaikatnya orang Indonesia gitu. Tapi kalau malaikatnya Yahudi, haleluya deh gitu. Tahu ya sudah lagu itu? Jangan terpesona, jangan gitu, terpesona itu gitu. Jadi sangat excitingnya gitu. Jadi mulai dari komitmen hidup bagi Tuhan adalah sebuah perubahan pemikiran. Dengan mulai berubah, oke, saya mau hidup melayani orang lain. Itu kodrat kita. Saya sangat terpukul sekali kemarin saya mendengar ada salah satu jemaat yang pernah berjemaat cukup lama di sini. Melayani juga. 2019 dia pernah, informasi dengan dia pernah hampir menikah sama orang Batak, tapi kenapa nggak jadi saya nggak tahu. Saya akan telusuri nanti kenapa sampai nggak jadi. Terus akhirnya dia pulang ke Sumba. 2020 atau 2019 dia pulang. Terakhir kemarin kita dengar dia bunuh diri. Itu tadi yang diumumkan turut berduka cita. Saya lagi cari tahu kenapa. Tapi yang pasti orang bisa sampai di level itu karena dia tidak punya tempat untuk curhat. Dia pikir dia bisa menanggung sendiri. Kalau Anda berpikir Anda bisa menanggung sendiri, Anda tidak punya sahabat, berhati-hati. Nah, siapa yang mau bersahabat sama kita? Tidak semua orang mau bersahabat dengan kita, kecuali kita punya satu jurus untuk punya sahabat. Layani orang lain. Anda melayani mereka, mereka mendapatkan hati Anda, mereka jadi sahabat Anda. Maka rahasia-rahasia akan disingkapkan. Seorang sahabat mengetahui rahasia-rahasia.
Yang orang lain nggak tahu, tapi dia tahu. Ya Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya sahabat. Tapi bagaimana bisa punya sahabat? Melayani orang lain. Makanya Paulus bilang, kalau ada musuh, berdamailah. Kalau itu tergantung engkau, berdamai. Mungkin aja dia tuh sahabat yang dipersiapkan Tuhan buat Anda. We don't know. Tapi jangan sampai rencana Tuhan berhenti karena ego kita. Karena kesal, karena. Jadi bukan terpesona lagi, terkesima gitu. Jadi setiap musim gini ya, pasti begini ya. Setiap musim dan waktu ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk sebuah tujuan. Dan itu Tuhan sudah rancang jauh-jauh sebelumnya. Ya. Simpel aja misalnya begini, waktu kita mulai buka di Kupang. Rencana buka di Kupang, ada Pak Robi yang dibangkitkan. Kita mau mulai di Jimbaran, ada Pak Bambang sama Pak Ali yang ready untuk kesana. Hatinya begitu excited. Itu momen yang Tuhan siapkan. Kita berpikir untuk Dalung, ada Pak Roni yang Tuhan gerahkan. Mau di mana lagi? Apa aja, maksudnya bukan hanya perintisan, tapi everything. Musim dan waktu Tuhan tuh ada. Orang-orang dibangkitkan. Jadi karena itu kita nggak perlu iri hati dan marah dan membandingkan karunia-karunia. Tapi yang perlu kita lakukan, kita melayani orang lain dengan apa yang ada pada kita. Jangan sampai Anda sendirian. Jangan sampai Anda tidak punya orang untuk dilayani. Karena sebelum Yesus naik ke surga, pergilah layani orang. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita perlu punya perasaan aman dan confident bahwa saya ini berharga. Saya punya chip rohani, saya punya karunia Roh Kudus. Setiap orang atau ada orang-orang yang membutuhkan saya. Sudah pasti itu. Keberadaan saya dibutuhkan, keberadaan Anda dibutuhkan. Malaikat Tuhan membutuhkan Anda, Tuhan membutuhkan Anda, orang-orang membutuhkan Anda. Jangan pelit, jangan iri hati, jangan marah juga. Jadi kuduskan dirimu supaya kekudusan dan hati yang gembira itu impartasikan. Kalau bete terus orang mau dekat juga susah gitu. Apa-apa bete, gak mau ketemu orang, gak mau begini-begini. Gak bisa mati sendiri nanti di kamar. Bilang sama sebelah saudara, bukan kamu yang begitu. Oke, dengan cepat. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa kita dibutuhkan. Jadi karunia diberikan supaya kita tuh tahu diri kita bahwa kita diperlukan orang lain. Halo, siapapun Anda dibutuhkan. Karena Anda adalah bagian dari saya adalah bagian dari Anda. Sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota daripada yang lain. Jadi seperti begini, misalnya saya, Pak Ari bisa jadi matanya saya. Pak Yosef bisa jadi tangannya saya jadi tangannya Pak Yosef. Seperti begitu. Ilustrasi yang coba Paulus tunjukkan ya. Kita saling membutuhkan, saling melengkapi satu dan lain. Dan ini menunjukkan alasan kenapa karunia diberikan sama kita. 1 Korintus 12 ayat 7 berkata begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh atau manifestasi roh atau karunia rohani untuk kepentingan bersama. Dalam bahasa Inggris dia bilang, each believer is given continuous revelation by Holy Spirit to benefit not just himself but all. Jadi karunia yang ada pada kita itu bukan buat kita sendiri, buat orang lain.
Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita alami, kita sedang terhubung dengan surga dan terkoneksi dengan kerajaan Allah. Itulah kebahagiaan sebetulnya. Ada berbagai karunia rohani. Ya. Mungkin Anda punya karunia menasihati. Banyak yang nunggu nasihat Anda. Ada suka atau banyak yang nunggu. Ya. Mungkin Anda punya karunia kepemimpinan. Banyak yang menunggu di inspiring. Mungkin Anda punya karunia membedakan roh. Atau karunia kata-kata hikmat. Banyak yang membutuhkan Anda. Apalagi di waktu-waktu seperti ini. Karunia Anda sangat dibutuhkan. Karunia untuk melayani. Banyak sekali orang perlu dilayani. Halo? Gini, tapi Pak Dedi saya nggak tahu karunia apa saya. Paling mantap pertama, step pertama, melayani orang lain. Melayani orang lain artinya berusaha memenuhi kebutuhan yang orang punya. Itu aja. Dia butuh apa? Berusaha menyediakan. Kalau Anda nggak punya, doain saja. Di mana-mana kalau Anda punya pelayan, begitu dia pergi, maboklah kita. Makanya kalau Idul Fitri itu semua pembantu pada pergi, kacau dari rumah tangganya. Karena hidup itu butuh orang yang melayani. Jadi kalau kita melayani, kita sudah pasti diperlukan. Dan semua orang butuh dilayani. Orang yang melayani pun butuh dilayani. Dan yang terakhir ketiga, karunia rohani untuk mengembangkan atau mengobarkan karunia kita. Jadi karunia rohani itu ada untuk dikobarkan. Ya. Itu salah itu, bisa dirubah itu. Ya. Untuk dikobarkan atau dikembangkan karunia kita. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan selalu sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Jadi kita ini ibarat tentara yang tidak kekurangan peluru untuk menembak. Jadi seperti seorang yang kita tidak kekurangan sesuatu untuk melayani orang lain. Kita bisa menasehati, bisa mungkin cuma tepuk pundak, bisa mungkin untuk bertanya apa yang bisa saya doakan, apa yang bisa saya lakukan buat kamu, atau bilang saya berdiri bersama dengan kamu. Semua orang memerlukan kata-kata itu. Di gereja ini ada seorang ibu yang di atas 60 tahun tidak bisa kebaktian karena dia merasa tidak nyaman. It's okay, tidak apa-apa. Terus juga tidak bisa. Terus saya bilang, ibu bisa enggak ikut ibadah dengan Zoom? Apa itu Zoom Pak Lidi? Saya tidak ngerti. Facebook, apalagi Facebook, saya tidak punya Facebook. Bagaimana caranya? Saya kirim orang ke rumah ibu untuk mengajarkan bagaimana cara membuat Zoom. Ya, waktu saya tawarkan saya ke rumah ibu, dia bilang, nah nanti saya minta, jadi dia minta ada orang yang dia kenal, dia bilang, ya saya minta Pak Ari aja datang sama Bu Dona ajarin saya kan. Akhirnya Pak Ari dan Bu Dona pergi, ajarin dia bikin Zoom, Facebook, jadi dia bisa ikut ibadah. Ibu lagi ikut sekarang ya. Artinya begini, Anda bisa punya sesuatu untuk menolong orang lain. Kalau Anda bisa bikin Zoom, tanya siapa yang tidak bisa ke gereja. Dia perlu diajarin Zoom nggak? Ajarin Facebook nggak? Anda bisa berkati mereka. Kalau bilang, aduh Pak Lidi saya nggak bisa ngajarin Zoom, nggak bisa Facebook, ya kasih HP sama dia tuh biar dia pakai ini. Karena gini lah, Bapak Ibu Saudara, pada saatnya nanti kita akan memberi pertanggungjawaban terhadap apa yang dipercayakan kepada Anda dan saya. Karena penyataan roh, karunia rohani itu milik Tuhan yang disimpan dalam diri kita. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban. Saya satu kali pernah datang ke sini, lagi pada latihan musik. Ada satu anak yang harusnya bermain drum, belum datang, lagi ditunggu-tunggu. Ya, tidak lama sebentar, dia datang sama bapaknya. Bapaknya ngantar dia buat ikut latihan drum.
Nah itu berarti bapaknya sudah melayani satu gereja. Pak Edmund itu. Waktu dia antar anaknya Samuel bermain drum. Itu Anda sudah melayani. Ya. Sekarang Pak Edmund memimpin koordinator untuk doa jemaat. Tiap hari Sabtu. Jadi hari Jumat malam itu pokok doa sudah meluncur di udara. Siapa-siapa yang tanggung jawab doa, terus linknya udah dikirim. Nah Anda bisa bilang, oke saya mau melayani itu Pak Dedi, saya mau bantu Pak Edmund untuk mengirimkan link untuk orang ikut doa jemaat. Bisa, datangnya sama Pak Edmund. Pak Edmund, apa yang bisa saya bantu buat itu? Banyak yang bisa dikerjakan di gereja ini. Ya, untuk saya paling hobi media. Pak Edmund, saya ini influencer. Bagus banget. Minta aja link doa, kirim sudah semua. Ayo ikut doa semua. Kirim di IG atau di Facebook. Jadi apapun status saudara, Anda bisa melayani Tuhan. Bisa hidup melayani. Ya. 2 Timotius 1 ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tangan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi jalan menuju sukacita, kobarkan karunia roh sana. Ya seperti sekarang ini kan semua pakai masker. Kalau Anda tidak pakai masker, ada di belakang itu Pak John akan datang. Mas, maskernya pakai. Terus Anda bilang, Pak Dedi saya suka tuh pelayanan yang gitu Pak, untuk negur-negur orang yang gak taat. Nah datangnya sama Pak John, Pak John, saya bisa gak jadi timnya Pak? Gitu. Ya. Tadi pagi saya datang, ada siapa? Ada Audra lagi berdiri sini. Di samping tempat cuci tangan. Ya. Jadi hanya bagian begini. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Dan ada juga yang cucinya enggak, dia cuma gini, ujung-ujung jari. Nanti Audrey bilang, Bu, yang benar cucinya, biar kumannya jatuh semua, gitu loh. Ada juga Pak Saud bagian, ya 36 paling ini, lolos, silakan masuk. Nah, kalau lebih dari itu, Pak stop dulu, cek ulang lagi Pak, cek di sini. Itu pelayanan. Anda sudah membuat sesuatu menjadi berjalan dengan baik. Anda sudah melayani. Tapi itu juga dibutuh komitmen. Jangan Anda bilang, saya mau di termogan Pak. Tapi Anda datang jam 9, udah terlambat itu. Langsung, Miss Putri akan bilang, Pak, besok bisa datang lebih cepat lagi enggak? Kalau enggak, saya ganti loh Pak. Ya karena sebelum mulai Anda sudah harus di situ. Jadi melayani di gereja itu adalah kesempatan untuk karunia Anda dikobarkan. Tapi juga Anda gini. Saya waktu melayani itu karena gini, waktu Anda melayani itu raja segala raja. Bukan melayani pendeta. Bukan melayani seperti melayani Pak Edmund, Pak John, melayani raja segala raja. Itu konsep berpikir yang harus dibangun. Jadi kita do the best yang bisa kita bikin. Dan itu saya lakukan, bertahun-tahun saya melakukan itu. Dan saya tahu hidup saya diberkati karena itu. Jadi ada juga tim yang mengurus orang baru. Bilang, aduh Pak Dedi saya ini suka sekali kalau ngobrol sama orang baru. Nah sudah bilang, datang sama Pak John. Pak John, saya mau jadi tim untuk menyambut orang-orang yang baru pertama kali datang di gereja ini. Anda kesini sama siapa? Kok bisa tahu gereja ini dari mana? Saya influencer loh. Nah, coba bisa ini akunnya apa, IG-nya apa gitu. Followerku banyak loh gitu. Tapi hilang semua sekarang. Oke, saya tutup dengan Markus 10 ayat 45. Bilang begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus menjadi, kalau seperti lagu pertama tadi, ku mau sepertimu Yesus. Yesus itu datang untuk melayani. Bahkan bukan itu, nyawanya dia berikan sebagai tebusan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah Tuhan, Raja segala raja,
Bapa punya anak satu-satunya namanya Yesus. Untuk 8 miliar orang. Kira-kira Yesus sibuk nggak? Bukan sibuk lagi Yesus, sibuk. Tapi dia bikin statement hidupnya, aku datang untuk melayani. Jadi kalau kita mau seperti Yesus, berikan hidup kita untuk melayani. Roh Kudus datang dan berkuasalah hidup ini, semua milikmu. Roh Kudus datang dan urapilah hidup ini, semua milikmu. Roh Kudus datang dan berkuasalah hidup ini, semua milikmu. Roh Kudus datang dan urapilah hidup ini, semua milikmu. Inilah aku, utusan aku, utus aku Tuhan. Oh, oh, inilah aku, utusan aku, utus aku Tuhan. Oh, inilah aku, utusan aku, utus aku Tuhan. Oh, oh, inilah aku, utusan aku, utus aku Tuhan. Oh, inilah aku, utusan aku, utus aku Tuhan. Oh, oh, inilah aku, utuslah aku, utus aku Tuhan. Inilah aku, oh, inilah aku, utuslah aku, utus aku Tuhan. Oh, 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 inilah aku, utuslah aku, utus aku Tuhan. Oh, oh, inilah aku, utuslah aku, utus aku Tuhan. Aku berdoa setiap kebenaran yang dilepaskan di tempat ini, Roh Kudus terjemahkan bagi kami. Kami ambil dan bawa pulang untuk kami hidupi, karena inilah kehendak-Mu, ini kehendak Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa berkati setiap jemaat Tuhan, setiap jemaat diberkati. Mereka yang join lewat Facebook dan Zoom, Engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, sehingga hidup kita bermakna bahkan bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami berdoa, kalau ada musuh kami berkati mereka, kami ampuni mereka, kami mau berdamai dengan semua orang, sehingga mereka diberkati oleh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga sepakat memberkati Pak Joko Widodo Tuhan. Diberkati, beliau diberkati sebagai pemimpin yang diberikan oleh Tuhan buat Indonesia ini Tuhan. Diberkati. Seluruh jajaran pemerintahan sampai ke daerah diberkati Tuhan. Kami juga berkati semua tenaga kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan kekuatan untuk terus melayani, untuk Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami juga sepakat berkati para misionaris,
Dimanapun mereka berada, mereka tidak kekurangan satu pun yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua lihat ke depan, angkat tangan saudara. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepada engkau, memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.